Tentang materi pertemuan ke-5 sampai ke-7. Pertemuan 5 membahas tentang fungsi nonlinier dalam ekonomi. Pengertian fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinier merupakan pangkat lebih dari 1. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 2. Persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel x maupun variabel z. Bahkan pada suku x, y, jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk persamaan kuadrat ialah ax kuadrat plus pxy kuadrat plus bj kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Bentuk fungsi kuadrat ada lingkaran, elips, hiperbola, parabola. Parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Sumbu simetri dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal, minus y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal. Sumbu simetri dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal, y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal x. Persamaan umum parabola y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y sama dengan variabel terikat dan x variabel bebas, a atau b koefisien, c konstanta garis penggal pada sumbu vertikal y. Selanjutnya adalah fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi gelung atau cekung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim, maksimum dan minimum, atau titik dua ekstrim, maksimum atau minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai b, c, dan d di dalam persamaannya. Pengaruh pajak dan subsidi. Pajak menaikkan harga keseimbangan, menurunkan jumlah, sedangkan subsidi menurunkan harga, menaikkan jumlah. Contohnya, Vd sama dengan 19 minus p kuadrat is minus 8 plus 2p kuadrat. Dicari keseimbangan pasar. I sama dengan I, 19 minus P sama dengan minus 8 plus 2P. P sama dengan 9, P sama dengan 3 sama dengan P. Q sama dengan 19 minus P sama dengan 19 minus 3. I sama dengan 10 sama dengan Q. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10,3. Selanjutnya, fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total yang mengambangnya R yang non-linier pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit, seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Dengan rumus penerimaan total R sama dengan
Q kali P sama dengan FQ. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q, marginal MR R per Q. Selanjutnya, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break-even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok terjadi apabila R sama dengan P, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tapi membahas tentang yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan input faktor produksi yang digunakan. Dalam konsep produksi yang dikenal, pengertian rata-rata dan marginal, produk rata-rata ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Persamaan produksi ada rumusnya. I sama dengan F dalam kurung KLRT. Q sama dengan output, input faktor produksi. K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, R kekayaan alam, T teknologi. Fungsi produksi satu faktor jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan F dalam kurung X. Produk total P sama dengan Fx, produk rata-rata AP sama dengan P per X, produk marginal atau MP sama dengan P per X. Transformasi produk ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produk dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Contoh soal, sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk yang dihadapinya ditunjukkan oleh persamaan 4s kuadrat plus 6,25 t kuadrat sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak yang dapat diproduksi? Beberapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 6 buah tas. Jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat adalah jika pabrik tidak memproduksi tas. Dengan kata lain, seluruh kulit yang tersedia 40.000
Alasannya, jika pabrik tidak memproduksi tas, T sama dengan 0 dan 4S kuadrat sama dengan 40.000, S kuadrat sama dengan 10.000, S sama dengan 100. Jika produksi tas 60, maka 4S kuadrat plus 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000, 4S kuadrat plus 6,25 dalam kurung 60 kuadrat sama dengan 40.000, 4S kuadrat sama dengan 40.000 dikurang 6,25 dalam kurung 60 kuadrat, 4S kuadrat sama dengan 40.000 dikurang 22.500, 4S kuadrat sama dengan 17.500, S kuadrat sama dengan 4.375, S sama dengan 66,14 sama dengan 66. Di pertemuan ke-7 membahas tentang deret hitung dan deret ukur. Pengertian deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memiliki pola tertentu. Bilangan dalam deret disebut suku. Beberapa jumlah suku, deret berhingga, jumlah suku terbatas, deret tak terhingga, jumlah suku tidak terbatas. Berdasarkan pola perubahan, deret hitung aritmatika, deret ukur geometrika, deret harmoni. Deret hitung adalah aritmatika perubahan antara suku berdasarkan penjumlahan dengan bilangan tetap. Rumus suku ke n adalah S n sama dengan A plus n minus 1 B. A adalah suku pertama dan B adalah beda, n adalah suku ke n. Contohnya deret 7, 12, 17, 12, A adalah 7, B adalah 5. Dan mencari suku ke 10 adalah 7 plus 10 minus 1 dikali 5 sama dengan 52. Dan suku ke 23 adalah 7 plus 23 minus 1 kali 5 adalah 117. Rumus penjumlahan suku n, suku pertama, yaitu Jn sama dengan n per 2 dalam kurung A plus 5n tutup kurung sama dengan na plus n dalam kurung n minus 1 per 2b. Contohnya J10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 7 plus 52 sama dengan 5 kali 59 adalah 295. Deret ukur geometri adalah perubahan antara suku berdasarkan perkalian dengan bilangan tetap. Rumus suku ke n adalah Sn sama dengan A kali P pangkat n minus 1. A adalah suku pertama dan P adalah rasio atau pengganda n suku ke n. Contohnya deret 5, 10, 20, 40, A-nya adalah 5 dan P-nya 2. Suku ke 10 adalah 5 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 5 kali 512 sama dengan 2560. Rumus jumlah n suku pertama adalah jika P kurang dari 1, maka Jn sama dengan A kali P pangkat n minus 1 per P minus 1. Dalam penerapan ekonomi adalah perkembangan usaha. Contohnya produksi genteng meningkat 500 unit tiap bulan. Dari awal 3.000 unit diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, N-nya adalah 5. Suku ke N produksi bulan kelima adalah S 5 sama dengan 3.000 plus 5 minus 1 kali 500 sama dengan 5.000. Jumlah total sampai bulan ke-5 adalah J5 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 3.000 plus 5.000. Jumlahnya adalah 20.000 unit. Dengan majemuk rumusnya adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. P adalah nilai awal, I adalah bunga per tahun, dan N tahun ke N. Jika bunga dibayar per M kali dalam setahun adalah Fn sama dengan P 1 plus I per M pangkat MN. Contohnya pinjaman 5 juta dengan bunga 2% per tahun dan dalam 3
sama dengan 5,306,040. Jika bunga tiap semester M sama dengan 2, F3 sama dengan 5 juta, 1 plus 0,02 per 2 pangkat 6 sama dengan 5.307.600.000. Pertumbuhan penduduk adalah P sub T sama dengan P1 dikali R pangkat T minus 1, di mana R sama dengan 1 plus R. P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama, P sub T adalah jumlah pada tahun ke-T, R adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu tahun.